Pria ini bermaksud untuk diam-diam makan coklat. Dia mengambil semangkuk kecil. Tetapi tangannya tidak memegang dengan kuat. Sehingga dia jatuh ke dalam coklat yang besar di bawah. Staf lainnya segera memanggil tim penyelamat. Mereka dengan cepat tiba di tempat kejadian. Pada titik ini, para wanita terus-menerus memperkenalkan coklat mereka. Kapten menyuruhnya untuk tidak beriklan lagi. Korban hanya bisa mengangkat kepalanya. Para pekerja langsung menaikkan suhu panci. Agar coklatnya tidak mengeras. Tim penyelamat membawa tangga dan mengangkatnya ke atas tangki penyimpanan coklat. Pria itu tidak tahan lagi. Dua petugas penyelamat segera menaiki tangga. Tapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Mereka tidak bisa menariknya ke atas. Mereka bahkan hampir jatuh. Bagaimana bisa menariknya ke atas? Mungkinkah di bawahnya adalah seorang pria gemuk? Pada saat ini, gadis penyelamat segera mengatakan bahwa ini adalah prinsip fisika. Ketika menariknya ke atas, tekanan udara akan dihasilkan. Tekanan udara akan menjadi bumerang dan menariknya ke bawah. Benar saja, tidak peduli berapa banyak mereka menarik, itu tidak berhasil. Pria itu akan mati segera. Kapten menyuruh gadis kulit hitam untuk membawa tangki oksigen. Dan menyuruh pria itu untuk menggigit oksigen. Tapi bukan itu caranya. Dia dengan cepat tenggelam ke dalam tangki coklat. Jadi sudah berakhir? Saat ini kapten membawa ember putih. Dan menuangkan cairan di dalamnya ke dalam tangki coklat. Tampak semua sedang merasa bingung. Kapten menjelaskan. Wadah berisi cocoa butter. Dapat mengencerkan coklat dan mengurangi rasa lengketnya. Kemudian dia mengulurkan tongkat dan menyuruh rekan kerja itu untuk terus mengaduk. Setelah mereka mengaduk coklat di dalam tangki, coklat itu mulai mengencer. Pria itu juga berhasil diselamatkan. Dia kemudian dibawa ke ambulans. Dia berkata bahwa tidak akan pernah makan coklat lagi. Pergi sehari untuk belajar saringan yang bijaksana. Namun tim penyelamat tidak sempat beristirahat. Mereka harus bergegas ke lokasi selanjutnya. Seorang anak laki-laki secara tidak sengaja jatuh ke dalam tong gandum besar. Tetapi biji jagung membuatnya tenggelam lebih dalam. Temannya dengan cepat memanggil tim penyelamat. Beberapa saat kemudian, tim penyelamat tiba. Mereka memasang tangga portabel. Bersiap untuk menyelamatkan bocah itu dari atas lumbung jagung. Pertama, staf menyuruh anak laki-laki itu untuk tetap tenang dan tidak bergerak. Agar tidak tenggelam lebih dalam. Waktu penyelamatan hanya 10 menit. Karena dia tidak akan bisa bertahan di bawah tekanan yang terlalu besar. Staf segera menyiapkan alas di bawah kakinya. Sehingga area bantalan akan lebih besar. Mereka tidak akan tenggelam. Kemudian keluarkan tali penyelamat dan kenakan padanya. Tetapi tidak dapat menariknya ke atas. Karena tubuhnya dapat terkoyak dalam sekejap. Staf segera memasang pelat besi ini tepat di sebelah laki-laki itu. Dan membuat area isolasi. Sehingga akan mengurangi tekanan padanya. Kemudian mereka menggunakan mesin untuk menyedot jagung. Untungnya semuanya baik-baik saja. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Tali penyelamat tiba-tiba putus. Satu staf wanita langsung jatuh di bawah. Rekan kerjanya menyuruhnya untuk tidak bergerak. Tapi dia masih tenggelam. Merekam ingin menyelamatkannya. Tetapi tali penyelamat di tubuhnya terbatas. Mereka tidak dapat menjangkaunya. Dia masih tenggelam lebih dalam. Dia segera melepas tali di tubuhnya. Dan meraih tangan rekan. Tetapi tidak ada gunanya. Di bawah hisapan biji jagung, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tersedot dengan cepat. Mereka dengan cepat memberitahu kapten. Kapten segera membawa pemotong. Dan mulai memotong wadah besinya. Pada saat ini tim penyelamat menyuruh lelaki itu untuk mengambil napas dalam-dalam. Lalu mengendurkan talinya. Kemudian mengikuti jalan turun. Setelah dipotong untuk waktu yang lama, kotak penyimpanan dibuka. Jagung di dalamnya langsung tumpah. Akhirnya semua terselamatkan. Orang-orang yang lewat mengambil gambar. Kemudian mereka menjadi terkenal dalam semalam. Tetapi mereka masih belum ada waktu untuk istirahat. Yang sudah dapat kabar baru.
Gadis ini belum pernah membayar setelah makan. Mari kita lihat apa yang gadis ini lakukan ya. Pertama, dia mengambil saus tomat. Lalu dia sengaja menumpahkannya ke lantai. Ketika tidak ada yang memperhatikan, dia akan menginjaknya. Jadi dia mendapat makanan yang gratis. Setelah selesai, dia membuka bagasi mobil. Di dalamnya penuh dengan alat peraga untuk akting. Dia pergi ke tempat berikutnya. Dan mendekati target baru. Pria ini baru saja membeli TV baru. Ketika dia sedang bersenang-senang, gadis ini sudah menatapnya. Karena TV terlalu besar, dia tidak terlihat di belakangnya. Dia melihat ke kaca spion. Kemudian mulai mundur setelah mengetahui tidak ada orang di sana. Tapi dia menabrak sesuatu. Dia segera turun dari mobil untuk memeriksa. Ketika dia pergi ke belakang mobil, dia melihat gadis ini yang sedang terbaring di tanah. Dia ingin membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Tentu saja gadis itu tidak setuju. Katanya kakinya patah. Jika tanpa kompensasi, dia tidak akan bisa berdiri. Tetapi gadis itu tiba-tiba melihat bahwa mobil pria ini adalah mobil bensin. Jadi dia berpura-pura terluka di kepalanya, agar pria itu dapat membayar sejumlah uang tambahan. Akhirnya dia punya cek $12.000. Keesokan harinya gadis itu melanjutkan pekerjaannya. Seorang wanita tua yang bergaya menjadi targetnya. Dia pergi ke belakang mobil. Tetapi dia ditabrak mobil. Wanita tua ini masih tidak tahu apa-apa yang terus memundurkan mobil. Lalu melajukan mobilnya tepat di atas gadis itu. Wanita tua itu buru-buru memanggil penyelamat. Tim penyelamat bergegas ke tempat kejadian. Tidak menyangka bahwa gadis itu masih hidup. Tim penyelamat segera memeriksa lukanya. Untung gadis itu hanya patah 20 tulang. Saat ini gadis itu mengatakan kepada mereka bahwa dia ditabrak oleh van. Meski polisi curiga, mereka tetap berusaha menyelamatkannya terlebih dahulu. Kemudian, seorang polisi wanita datang. Dia mengenalinya segera setelah dia melihatnya. Ternyata gadis ini pernah ditangkap olehnya kemarin. Dia baru saja dibebaskan pada minggu lalu. Tetapi tidak menyangka pembalasan datang kepadanya begitu cepat. Kemudian gadis itu dibebaskan dari rumah sakit. Tapi itu adalah penjara. Film berakhir di sini, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film-film berikutnya.